Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 35. Sebuah penghinaan. Pak Adrian sangat terpukul atas pemberontakan yang dilakukan putranya. Alih-alih melihat putranya bisa segera sadar dan kembali ke jalan yang benar, justru penolakan yang ia dapatkan. Hari ini, Arad Group telah resmi memisahkan diri dari perusahaannya, setelah sebelumnya menarik semua investasi yang ada. Bahkan anaknya itu mengirimkan sejumlah uang dengan nilai fantastis tak tanggung-tanggung sebagai ganti biaya berdirinya perusahaan yang awalnya adalah anak dari Adrian Group itu. Lah tidak menyangka Rahel bertindak di luar rencananya, Rahel kini begitu sulit dikendalikan. Setelah kejadian itu, sehari setelahnya Rahel bahkan pergi dari rumah utama kediaman keluarga Adrian. Sebanyak yang ia dengar, anaknya itu memiliki mansion yang telah lama ia bangun sendiri menggunakan hasil kerja kerasnya sendiri. Mungkin Rahel akan tinggal di sana, ia sungguh tidak tahu bagaimana lagi cara menyelamatkan putranya itu. Mama Mila tak hentinya menangis setelah kepergian Rahel dari rumahnya. Siapa yang menyangka seorang anak 17 tahun akan seberani ini? Bisa saja. Kenapa tidak jika orang itu adalah Rahel Ares Adrian? Di luar batas, putranya sudah terlampau jauh melewati batas. Lah sudah membuat anak satu-satunya pergi meninggalkannya. Menjauh dari keluarganya adalah keputusan yang dipilih Rahel setelah merasa dikhianati. Ia merasa orang tuanya tidak pernah ingin melihatnya bahagia. Saat dulu umurnya 8 tahun, ia yang sedang menikmati masa anak-anaknya harus merelakan kebahagiaan dalam hidupnya, kebahagiaan untuk bebas mengekspresikan diri, kebebasan untuk berteman dengan siapa saja. Walau saat ia masuk SMP ia meminta untuk sekolah di sekolah biasa, namun tidak meredakan niat papanya untuk melatih otaknya dengan pembelajaran dunia bisnis. Hingga kehangatan dalam dirinya tidak pernah ia tampakkan lagi. Saat ia mulai memiliki teman, Angga, Yuda, dan Afik, ia tidak dibebaskan begitu saja. Ia harus mengganti kebebasan sesaat yang hanya beberapa jam di sekolahnya itu dengan pembelajaran bisnis yang tak tanggung-tanggung lagi. Hingga saat ia kelas 3 SMP ia sudah diberi kepercayaan atas satu perusahaan yang ia beri nama Arad Group. Namun bukan itu yang ia inginkan. Pencapaian luar biasa itu sama sekali tidak membuatnya bahagia. Ia hanya ingin papanya menyayanginya, dan membiarkan ia dewasa pada waktunya. Setelah mengemban satu perusahaan, setengah tahun menjadi pemimpin, ia menemukan suatu ide. Ia tahu Aldi sang asisten memiliki potensi luar biasa untuk memimpin perusahaan ini. Maka ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memerintahkan Aldi untuk menghandle segala kegiatannya. Ia tidak akan lepas tangan, namun ia hanya ingin sedikit kebebasan. Dan Aldi pun menurut. Rahel mulai menikmati hidup sesungguhnya, meski ia harus sembunyi-sembunyi dari papanya. Jadwalnya begitu ketat, pagi ke sekolah, pulang sekolah ia harus segera menuju kantornya dan pulang sore atau biasa juga sampai larut malam. Namun dengan adanya Aldi, ia bisa mangkir dari jadwal. Ia bisa sesekali tidak datang ke kantornya dan pergi menikmati hidup, bersama Afik, Angga, dan Yuda. Itulah kenapa Rahel tidak bisa marah pada ketiga sahabatnya. Hanya merekalah sahabat yang Rahel punya setelah berpisahnya ia dari Darren, teman masa kecilnya. Lalu ia bertemu Tuan Fred, ia seperti mempunyai tujuan hidup, walau sebenarnya Rahel mengetahui jalan yang ia ambil adalah kesalahan. Namun ia tidak peduli, ia hanya ingin melakukan apa yang ia mau. Ia hanya ingin kebebasan. Kemudian rasa itu datang, getaran itu ada kala ia melihat wanita cantik yang menolongnya dari kejaran fansnya yang tak kenal ampun. Wanita itu yang telah berhasil merebut hatinya yang dingin ini. Lah adalah Evelyn Damla Julian, seseorang yang masih berstatus istri orang saat ia pertama kali menemukannya. Seseorang yang sayangnya telah berhasil membuat ia jatuh cinta. Terlebih kenyataan berpihak padanya, Evelyn adalah kakak cantik yang ia cari sewaktu ia kecil.
ia sangat bahagia, ia tidak salah meletakkan cinta. Lahirnya Rehan membuat kebahagiaannya lengkap sudah. Beberapa hari ini ia sedang menikmati hari-harinya sebagai papa muda meski Rehan bukanlah darah dagingnya. Dan hari itu ia kehilangan kebahagiaannya sekali lagi. Bukankah sangat egois? Tidak adakah rasa belas kasih untuknya yang selalu dikecewakan ini? Rahel kembali berkutat pada pekerjaannya. Ia tidak peduli pada produk yang telah dibajak dan mengakibatkan kerugian pada perusahaannya. Bahkan kali ini berkat keenceran otaknya, ia berhasil menciptakan produk yang lebih bagus dan efektif dari produk sebelumnya. Produk itu akan rampung sekitar seminggu lagi, akan ia launchingkan untuk memperkuat bisnisnya. Lah sudah rugi banyak, secara tidak langsung dirampok oleh perusahaan fiktif yang ternyata ulah papanya sendiri, harus menarik sahamnya, dan membayar ganti rugi pada papanya. Ia sudah cukup banyak mengeluarkan uang, kini ia akan menstabilkannya. Aldi, kerahkan anak buah untuk mencari Evelyn sampai ketemu. Cek ke semua bandara untuk penerbangan beberapa hari ini. Baik Tuan Muda. Letakkan mata-mata untuk mencari Evelyn di berbagai daerah sekitar sini. Aku tidak mau tahu, aku harus tahu di mana keberadaannya. Dan satu lagi, awasi rumah orang tua Evelyn, dan cari petunjuk sebanyak-banyaknya. Baik Tuan Muda. Aku akan menyuruh Ben untuk membantu kita di sini. Kita harus bekerja lebih keras lagi. Lalu Aldi pun berlalu pergi menuju ruangannya. Sebenarnya kekayaan yang dimiliki Rahel masih tidak tertandingi dibandingkan kekayaan papanya, namun ia yang sudah terbiasa bergelimang harta tidak bisa melihat angka di rekeningnya berkurang. Sifat maruknya memang sudah melekat semenjak ia bisa menghasilkan uang sendiri. Rahel mendial nomor seseorang di ponselnya, kini ia akan menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu. Aku butuh bantuanmu. Pemberitaan media yang menayangkan isu pembajakan yang dilakukan perusahaannya hilang tenggelam sudah. Rahel sudah mengetahui perihal ini, itu semua pasti karena kekuasaan papanya, bisa ia pastikan papanya pasti sedang kecewa saat ini karena misinya telah gagal. Seketika Rahel berubah menjadi anak pembangkang, inilah yang ia inginkan, melakukan semuanya sesuai isi hatinya. Kini ia begitu semangat mengepakkan sayapnya, pelan tapi pasti ia akan menjadi rajanya. Bayang-bayang Evelyn masih terus menghantuinya, meski ia sudah menyibukkan diri dengan berbagai hal, dia tidak bisa jika tidak melihat wanitanya itu, ini terasa sangat menyiksa baginya. Aldi, ke ruanganku sekarang. Lah memilih memanggil Aldi lagi, ia tidak bisa terus begini. Selang beberapa menit Aldi pun datang menemuinya. Ya Tuan Muda. Apa sudah ada titik terang keberadaan Evelyn? Belum Tuan Muda, di kediaman keluarga Julian keberadaan Nona Evelyn juga tidak terlihat ada di sana. Tidak ada penerbangan atas nama Nona Evelyn Tuan. Saya sudah mengecek penerbangan beberapa hari ini, baik domestik maupun internasional. Di berbagai kota sekitar juga sudah saya tempatkan mata-mata untuk menyelidiki Nona Evelyn, namun belum juga ada kabar terbaru terkait keberadaan Nona Evelyn. Hah? Rahel mendesah berat, kemana pergi pujaan hatinya itu? Kemana lagi ia harus mencari? Satu lagi, awasi gerak-gerik mamaku, mama adalah orang terakhir yang berhubungan dengan Evelyn. Aku ingin kau mengerahkan pengawalan ketat untuk mamaku, kalau perlu sadap ponselnya. Baik Tuan Muda. Saat dalam kesendirian, Rahel sebenarnya mulai menemukan titik terang, ia tiba-tiba ingat surat dari Evelyn, mengapa bisa berada di tangan mamanya, apakah Evelyn menemui mamanya terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi meninggalkannya. Dan jika benar, kemungkinan besar mamanya mengetahui sesuatu. Haruskah ia menculik mamanya untuk menanyai perihal ini supaya mamanya mau mengatakan sesuatu? Tidak hati nuraninya mengatakan jangan, bagaimanapun mamanya adalah seorang ibu, yang tidak pantas untuk disakiti. Surga jaminannya.
Bicara surga, apa kabar banyak nyawa yang sudah game over? La juga merasa bersalah telah membanting nampan berisi makanan saat itu, sungguh waktu itu ia hanya ingin sendiri, betapa kecewanya ia yang rapuh ini. Apa ada lagi tuan muda? Aldi belum juga beranjak karena melihat raut wajah tuan mudanya yang tampak berpikir. Ya, menurutmu aku harus bagaimana? Maksud tuan muda? Aldi, kau sudah menemaniku di beberapa tahun ini, bahkan perusahaan ini kau juga yang paling mengerti. Menurutmu aku harus apa? Maksud tuan muda. Saya belum mengerti tuan muda. Aldi nampak serius menyimak. Kalau memang ia yang kurang fokus hingga ia sulit mengartikan maksud tuan mudanya. Rahel mendesah pelan. Haruskah ia menanyakan ini pada Aldi? Maksudku, kau yang sangat mengetahui bagaimana aku selama ini, duniaku, pekerjaan kotorku, jika aku meninggalkannya, menurutmu bagaimana? Sebenarnya jika boleh jujur Aldi sangat senang akan pertanyaan tuan mudanya itu karena sejujurnya ia juga mengharapkan tuan mudanya hengkang dari dunia hitam yang sudah menjara di sebagian hidupnya. Namun apa yang harus ia katakan? Apa ini benar sebuah pertanyaan atau hanya basa-basi saja? Bukankah jika ia bilang, memang lebih baik berhenti, apa tuan mudanya itu akan setuju? Atau jangan malah tersinggung dengan ucapannya mengingat betapa temperamennya bos sialan di hadapannya ini. Aldi, kau dengar tidak? Sebuah pena meluncur tepat mengenai keningnya. Ia yang nampak serius berpikir tidak sempat menghindar. Iya tuan muda. Kau payah. Maafkan saya tuan muda, hanya bisa tertunduk, setidaknya itu lebih baik. Sudahlah, aku mau pergi, kau handle semua pekerjaanku, aku akan menemui seseorang. Baik tuan muda, tidak ingin mendapat serangan lagi, membuat Aldi lebih baik menurut saja. Kemudian Rahel mengambil jasnya, dan berlalu pergi meninggalkan perusahaannya. Hari ini Rizka ingin menemui ibunya, ia sudah menerima semua takdir dalam kisah rumah tangganya, jika ia sudah bisa berlapang dada untuk memaafkan ibunya, namun tidak untuk suaminya, baginya jika setia tidak akan pernah tergoda yang aneh-aneh sekalipun dengan suaminya ditempatkan hanya berdua dengan Riana. La begitu membenci wanita yang sudah terkubur di dalam tanah itu. Keputusan meninggalkan Mas Randy baginya sudah tepat. Rizka. Randy yang hampir setiap hari memantau rumah sakit elit tempat mertuanya dirawat pun hari ini berhasil menemukan keberadaan istrinya hari ini. Rizka terdiam, ingin segera pergi namun kakinya bagai kaku untuk melangkah. Tanpa memperdulikan orang sekitar, Randy langsung memeluk mesra istrinya itu. Ia benar-benar merindukan Rizka dan juga Tiara. Mana Tiara? Tanya Randy saat sudah melonggarkan pelukannya, walau terlihat sekali tatapan jijik dilayangkan istrinya namun Randy seolah tidak peduli. Untuk apa kamu nyariin dia? Ketus Rizka. Rizka, Mas mohon maafin Mas, kita mulai dari awal lagi, kasihan Tiara jika kita harus berpisah, lagi pula Riana juga sudah tidak ada lagi di dunia ini, Mas janji akan selalu setia, ucap Randy penuh permohonan. Akhirnya kamu ngakuin juga kan, bilangnya nggak pernah selingkuh, dan semua itu hanya tuduhanku, dasar munafik, Rizka menatap nyalang laki-laki yang masih berstatus suaminya itu. Bagai sebuah bumerang, Randy tanpa sadar telah mengakui perbuatannya. Rizka Mas minta maaf, sesal Randy. Maaf Mas. Iya Rizka, Mas benar-benar minta maaf, Mas menyesal. Kita bisa mulai semuanya dari awal, Mas janji kita akan hidup bahagia selamanya, hanya ada kamu, Mas, dan Tiara. Sayangnya tidak mudah Mas, pengkhianat tetaplah pengkhianat, Rizka mencoba berlalu pergi, namun tangannya langsung saja dicekal suaminya. Rizka, please. Mas janji,
Beri Mas kesempatan kedua, sekali ini saja. Randy membuang seluruh rasa malunya. Harga dirinya sudah kepalang tanggung terinjak. Kini ia sudah berlutut di kaki Rizka. Ia bahkan sudah terisak. Ia tidak peduli dengan banyaknya pasang mata yang menatapnya. Yang paling penting baginya rumah tangganya harus ia selamatkan. Ia begitu mencintai keluarganya terlepas dari kesalahan yang pernah ia perbuat. Rizka menatap tidak percaya dengan tindakan suaminya kali ini. Apa benar Mas Randy sudah menyesal? Hatinya sakit mengalami ini semua. Mereka berdua sudah menjadi pusat perhatian saat ini. Bahkan ada yang memvideokan aksi Randy yang seperti sangat tulus dari hati meminta maaf. Maafin Mas Rizka, Mas menyesal. Pulang sayang, pulang kita sama-sama lagi. Kalian adalah tempat Mas pulang. Jangan tinggalin Mas gak sanggup kehilangan kalian berdua. Randy masih terisak sambil terus berlutut di kaki istrinya. Pulang sayang. Pulanglah istriku. Rizka tidak tega melihat suaminya berlaku demikian. Perlahan tangannya terulur memegang pundak suaminya, mengisyaratkan untuk bangkit dari aksi berlututnya. Rizka, Mas minta maaf. Maafin Mas, ucap Randy seakan penuh penyesalan. Entah apa yang dirasakan Rizka saat ini, suara-suara itu masih saja terngiang di telinganya. Namun karena terapi yang ia rutinkan melalui Clara, serta permen penenang yang siap sedia menemaninya, perlahan suara laknat itu bisa diabaikannya walau masih terus berdengung. Kini haruskah ia memaafkan laki-laki yang telah mengkhianatinya ini? Pelan tapi pasti sepasang mata itu mulai terbuka. La mengerjapkan matanya. Dilihatnya blur sosok yang sangat ia rindukan, ingin memeluk namun tubuhnya seolah tak bisa digerakkan, ia hanya bisa meneteskan air mata. Mama. Papa. Lisa bisa menyebut nama itu lagi, tidak sia-sia ia menerima kekerasan fisik hingga sekarat asalkan ia bisa melihat kedua orang tuanya lagi. Ya nak. Ya sayang. Keduanya menyahut bersamaan, membelai helai rambut di sisi kiri dan kanannya. Apa ada lagi yang lebih bahagia dari ini? Papa, maafkan Lisa Pa, Lisa salah, sebuah ucapan yang sangat ingin ia katakan begitu ia bertemu papanya, sungguh. Tidak nak, Papa yang harusnya minta maaf, Papa sudah membiarkanmu dalam kesulitan, dengan bodohnya Papa malah meninggalkanmu sendirian, Pak Jeffrey begitu merasa bersalah. Pa, Ma, peluk aku. Ucap Lisa, percayalah ia sungguh bahagia saat ini, sakit di seluruh tubuhnya bagai lenyap seketika. Sedang di tempat lain, seorang pria sedang melakukan transaksi jual beli rumah. Fendi Ajiandanu dengan rekening yang menggendut singkat membuatnya berhasil membeli sebuah rumah mewah tidak jauh dari kantor tempatnya bekerja. Rencananya besok ia akan segera pindah menempati rumah mewah itu, dan berencana memboyong Evelyn menjadi istrinya lagi, menjadi nyonya di rumah barunya kali ini. Yah, namun membicarakan soal Evelyn, nomor ponsel mantan istrinya itu masih belum juga bisa dihubungi. La akan mencari keberadaan Evelyn, tapi di mana? La memutuskan untuk pergi ke butik Weni, teman kuliahnya dan Evelyn dahulu. Benar siapa tahu saja Weni mengetahui keberadaan Evelyn. 15 menit berlalu, kini ia sampai dan langsung masuk ke butik Weni. Ia membuat janji temu dan masih menunggu di ruang khusus tamu. Fendi. Ucap Weni, setelah mengetahui siapa yang ingin bertemu dengannya. Mau ngapain kamu kesini? Ucapnya angkas. Wen, aku kesini cuma mau nanyain soal Evelyn, kamu. Soal apa? Soal kamu yang dengan jahatnya nyelingkuhin dia, poligami gak pakai izin, dan kamu kesini dengan gak tahu malunya nanyain dia, wah parah. Aku gak tahu di mana Evelyn. Potong Weni, ia sudah tahu pasti bajingan di hadapannya ini sedang mencari keberadaan sahabatnya. Wen, please aku harus tahu Evelyn di mana. Ucap Fendi lagi. Buat apa kamu nyariin dia? Buat minta maaf.
Emang dengan maaf keadaan bisa balik seperti semula, enggak kan? Wen, kamu kenapa sih? Wajar aku nyariin dia, Ancila ada bersamanya, aku mau ketemu anak aku. Oh ya? Yakin cuma mau ketemu Ancila? Hahaha, gak usah munafik deh, aku itu sahabatan sama kalian udah lama, denger ya aku gak tahu di mana Evelyn, dan lagi pun kalau aku tahu gak bakalan aku kasih tahu juga sama kamu. Wen, tolong. Dengar Fendi Ajiandanu, kamu gak usah lagi cari-cari Evelyn, biarin dia bahagia, kamu bisa nyadar gak sih, gara-gara kamu ia bahkan rela ninggalin orang tuanya cuma demi kamu laki-laki yang ternyata bajingan, dan asal kamu tahu Evelyn pernah begitu menderita karena kelakuan kamu, jadi berhenti hadir dalam hidup dia, sekalipun itu alasannya Ancila, karena aku tahu bukan itu alasan sebenarnya. Aku adalah orang yang mendampinginya saat masa terburuknya waktu itu, kamu yang gak tahu apa-apa jangan sok baik sekarang mau nemuin dia dengan dalih Ancila, cuy palingan ngajak balikan, aku udah tahu tampang kayak kamu ini otaknya gak jauh dari, so, gak malu kamu sama Otong yang udah celap-celup sana sini. Dengan beraninya Weni berkata begitu sama Fendi, ia jijik melihat laki-laki di hadapannya. Weni menatap sinis laki-laki yang telah dicap sebagai mantan sahabatnya itu. Lah benci karena laki-laki di hadapannya ini Evelyn bisa menangis tak henti-hentinya karena menyesali keputusannya yang telah berani melawan orang tua. Laki-laki seperti Fendi baginya memang tidak pantas diberi kesempatan kedua, lagi pula ia juga tidak tahu di mana sahabatnya itu, saat ini ia juga sedang mencari keberadaan Evelyn. Mending kamu pulang, aku gak sudi temenan sama orang kayak kamu. Wen. Fendi memohon sekali lagi, karena setelah Weni ia tidak punya petunjuk lagi untuk menemukan Evelyn. Lah tidak mengerti kenapa Weni seakan begitu benci melihatnya. Keluar dari butik aku, keluar. Ucap Weni menunjuk arah pintu keluar. Dengan gontai Fendi melangkahkan kakinya, satu-satunya harapan kini sudah lenyap, Weni sama seperti Evelyn, jika tidak ya hasilnya tetap tidak. Kalian ingat muka orang tadi baik-baik, sekali lagi dia datang ke sini, jangan kasih masuk, aku gak sudi bajingan itu nginjekin kaki di sini, ucap Weni garang pada para pekerjanya terlebih pada satpam penjaga. Fendi yang mendengar itu pun mendengus kesal, karena baru saja ia akan mengatur rencana untuk menemui Weni lagi. Di balik pintu ruangannya, Weni memegangi dadanya, Fendi adalah laki-laki yang dulu pernah merebut hatinya semasa kuliah, namun karena Evelyn menyukai Fendi membuat ia terjebak dalam cinta rahasia ini. Sayangnya itu dulu, saat ini ia sungguh benci melihat perangai Fendi yang telah berani menduakan sahabat baiknya itu. Seketika sisa cinta yang ia simpan dalam itu sudah lenyap terganti dengan kebencian, ya saat ini yang ada hanya kebencian. Benci karena pernah telah menyukai bajingan itu, benci karena sahabatnya tersakiti, benci karena tidak terima dengan Fendi yang berubah, dan banyak lagi benci dan kekecewaan untuk pria itu. Itulah kenapa, bahkan mungkin lebih dari Evelyn ia lebih tidak bisa memaafkan Fendi. Bersambung.